Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kehadiran hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik, sehat, dan selamat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati para dewan juri dan panitia perlombaan, dan yang saya kasihi saudara-saudari sekalian. Tema Generasi Muda Mandiri Indonesia Maju dan Bersatu, menggerakkan perpustakaan sebagai wadah pembentuk akhlak manusia yang gemar membaca. Dari tema ini saya mengambil judul Pendayungan Perpustakaan guna mengembangkan generasi muda yang cerdas. Generasi muda merupakan aset yang akan menjadi pimpinan di masa yang akan datang. Kualitas generasi muda ditentukan oleh kompetensi dan hubungan sosial satu dengan yang lain. Meningkatkan kompetensi salah satunya dengan bagaimana mendapatkan informasi yang utuh, baik, benar, dan akurat. Membaca merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan kita. Pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Mungkin relevansinya tidak akan mudah walau arus dunia informasi telah mengubah cara baca kita dari buku cetak ke digital. Di zaman ini, semua orang dapat mengakses bacaan melalui smartphone. Soal minat baca masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Mengapa demikian? Karena beberapa data yang ada berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang dilakukan di 28 kota atau kabupaten di 12 provinsi dengan 3.360 responden beberapa tahun belakangan ini, ditemukan bahwa minat baca di Indonesia hanya 25,1%. Juga tidak jauh berbeda dengan riset yang dilakukan oleh UNESCO, indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 penduduk hanya 1 orang saja yang minat membaca. Juga data dari survei BPS mencatat tingkat minat baca anak-anak hanya 17,66%, sedangkan menonton mencapai 91,67%. Pengaruh internet juga dapat mempengaruhi minat baca di Indonesia. Sebanyak 132,7 juta orang pada tahun 2016 tercatat sebagai pengguna internet menurut data Perpustakaan Nasional. Yang dilakukan pengguna internet, 64% menggunakan media sosial, 47% menerima email, 47% meningkatkan berbagai tontonan, 44% membaca, 38% games, dan 14% menjual atau membeli melalui perangkat ponsel cerdas masing-masing. Juga data dari gnews.com, ada 204,7 juta pengguna internet pada Januari 2022. Tingkat penetrasi mencapai 73,7 dari total populasi awal tahun 2022. Dari data-data ini terlihat bahwa tingkat minat baca anak-anak di Indonesia sangat-sangatlah minim. Bagaimana dapat kita mengatasinya? Yaitu dengan yang pertama, menyediakan berbagai bacaan yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan koleksi alumni untuk menyediakan bacaan. Yang ketiga, menyusun sesuai yang tepat. Dan yang keempat yaitu sharing. Anak-anak di sekolah dibiasakan membaca melalui program gerakan literasi sekolah atau yang biasa disingkat dengan DLS sesuai implementasi Perkemendikbud nomor 23 tahun 2015.
mengembangkan dan membina penataan kearsipan. Dalam pembinaan ini diberikan penataan kearsipan agar ketika membaca dapat mengerti dan memahami. Mengembangkan dan membina penyelenggaraan perpustakaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 25 Ayat 1 Pasal 23 ayat 1 mengamatkan bahwa sekolah menyelenggarakan perpustakaan. Dari sini kita melihat bahwa dengan perpustakaan kita dapat menumbuhkan minat baca di sekolah maupun di tempat kita berada. Masyarakat Timur Tengah Selatan yang cerdas melalui perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan akan mewujudkan masyarakat Timur Tengah Selatan yang cerdas dengan membantu mewujudkan moto perpustakaan, yaitu Anda cerdas, kami puas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian sepatah dua patah ada yang kurang dan menyakiti hati saudara-saudari, saya mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Terima kasih Nona Intan. Baik, terima kasih. Sepertinya ini hanya punya rangkuman isinya saja, ya kan? Ya. Rangkuman isinya saja. Terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan judul yang diangkat oleh Intan tentang pendayaan perpustakaan guna mengembangkan generasi muda yang cerdas, gitu ya. Iya. Ada tema yang dikasih, kemudian dari tema itu Intan mengambil judul seperti ini. Yang saya katakan ini hanya rangkuman, maka saya mau tanya ketika menulis ini, Intan coba gambarkan referensi yang digunakan untuk menulis itu dan membuat rangkuman ini. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, data-data ini adalah memang data yang real, yang dimuat di dalam rangkuman ini memang tidak bisa dipungkiri. Artinya kita punya kemampuan berliterasi. Kita harus mengakui bahwa ya begitu. Angkat ini saya refleksi untuk diri saya bilang mungkin juga maksud saya juga karena kurang membaca. Ya, yang saya maksudkan itu adalah setelah menulis ini dan setelah kembali dari kegiatan ini, tidak lanjut harus dinyatakan secara real untuk meningkatkan kemampuan membaca generasi terutama teman-teman di sekolah. Ya, dengan memanfaatkan pojok-pojok baca yang mungkin disiapkan di setiap kelas, atau memanfaatkan perpustakaan sekolah, atau ya saya tidak ini juga kalau orang mau membaca dari gadget itu biasa juga, tapi asal betul-betul dia manfaatkan untuk membaca, tapi jangan sampai bilangnya membaca, tetapi yang terjadi itu adalah yang bukan membaca, misalnya game atau TikTok dan lain-lain. Ya, itu barangkali itu hanya saran saja. Saya minta saja pertama kali tolong itu referensi yang digunakan untuk menulis tentang judul ini. Silakan. Baik, referensi yang saya ambil untuk menulis isi saya itu kita melihat bahwa negara kita Indonesia memiliki minat baca yang sangat-sangat minim. Saya mengangkat ini untuk menjadi motivasi
untuk kita melihat bahwa negara kita memiliki tingkat minat baca yang sedikit. Bagaimana saya mengangkat ini untuk kita melihat bahwa karena tingkat minat baca kita sedikit, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat baca kita. Sekian. Luar biasa. Intan dapat presentasikan hasilnya begitu semangat, begitu berapi-api. Terima kasih. Di sini muatannya sederhana saja. Intan, seandainya selesai lomba ini, Intan menjadi duta baca. Apa yang nanti Intan buat sesudah itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Jika di sini saya terpilih menjadi duta baca, program yang pertama saya lakukan yaitu menumbuhkan minat baca pada pedesaan. Kita melihat bahwa tingkat minat baca di Indonesia, terutama kita TTS saja, sangat-sangat minim. Bisa kalau kita bayangkan saja, anak-anak suruh membuka buku, mereka malas lebih memilih membuka HP dan lain sebagainya. Jika saya terpilih jadi duta baca, program yang saya lakukan yang pertama yaitu membuat lomba duta baca di pedesaan, supaya ketika saya diangkat menjadi duta baca, saya memiliki bawahan untuk mengatur dan membimbing perpustakaan yang telah saya lakukan di pedesaan. Demikian. Mantap. Tapi semua tulis di hati ya. Mudah-mudahan kita buat itu. Amin. Ini bukan terjadi di kita manusia, tapi apa yang keluar dari mulut itu adalah doa. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Intan sudah tampil yang luar biasa. Pertanyaan saya dalam mempersiapkan tulisan ini, buku pedoman ejaan yang disempurnakan dibaca? Iya. Dibaca ya? Pahami isinya? Iya, pahami. Jadi ini sebagai catatan, kalau kita menjadi penulis yang baik, apakah kita dalam level seperti ini atau yang lebih tinggi, buku wajib yang harus dipahami ialah pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi nanti setelah ini itu harus dibaca supaya lain kali bisa menulis yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk nomor undian 6.